Hai guys, perkenalkan saya Kartini Aprilia Hutagalung, NIM 19102006, kelas B, semester 2. Mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengajar Ibu Telma Monatiwa Magister Psikologi dan Ibu Deklai Nainggolan, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi pemimpin pendidikan. Salah satu pemimpin pendidikan yang saya ambil ialah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli Ki Hajar Dewantara ialah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara tidak memakai nama gelarnya karena beliau ingin lebih dekat dengan rakyat secara fisik maupun hatinya. Setelah tamat dari ILS, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Kedokteran di Jakarta, Stovia. Ki Hajar Dewantara sekolah di ILS yang merupakan sekolah dasar Belanda. Beliau menamatkan pendidikannya pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memilih Stovia karena beliau ingin mendapatkan beasiswa serta dia berkeinginan kelak untuk menolong rakyat yang membutuhkannya. Sambil kuliah di Stovia, beliau aktif menjadi anggota pengurus organisasi milik Budi Utomo. Sayangnya, Ki Hajar Dewantara hanya sempat kuliah hingga tingkat ketiga di Stovia. Dari 9 tahun yang harus dijalani dikarenakan ia sedang sakit. Selama 3 bulan, beliau dikeluarkan dari Stovia dengan mengantongi sertifikat yang istimewa karena kemampuannya yang berbahasa Belanda. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja menjadi wartawan di berbagai surat kabar seperti Poesara, The Express, Sedio Tomo, dan Miden Java. Beliau dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau kaum priai yang bisa menduduki bangku pendidikan tersebut. Kritikan kepada kolonial menyebabkan beliau diasingkan ke Belanda bersama Ernest de Westdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Setelah kembali ke Indonesia,
Beliau kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Dalam diskusi kemampuan, Suwardi Suryaningrat dalam ilmu keguruan dan pendidikan sangatlah menonjol. Ini membuat Budi Utomo dan Raden Masutatmo mengubah panggil tidak lagi Suwardi Suryaningrat, tetapi Ki Hajar Dewantara. Sebutan ini kemudian diikuti oleh anggota lain hingga 6 tahun setelah didirikan Taman Siswa. Suwardi secara resmi berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan pendidikan yang diterapkan dalam sistem pendidikan sekolah. Dalam bahasa Jawa, semboyan itu berbunyi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Arti dari Ingarso Sung Tulodo ialah di depan. Seorang pendidik harus bisa memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik dan yang benar. Arti dari Ingmadio Mangunkarso ialah di tengah atau di antara murid. Sebagai seorang guru, guru harus bisa menciptakan suatu ide. Dan arti dari Tutwuri Handayani ialah dari belakang. Seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Hingga kini, semboyan penggemar wayang ini terus digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Bahkan, semboyan Tutwuri Handayani sering dijadikan sebagai slogan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dari tahun 1977 hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959 di kota Yogyakarta. Pada waktu itu, Ki Hajar Dewantara meninggal pada usianya yang ke-69 tahun. Pemerintah kemudian mengukuhkan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959, yaitu sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan hari kelahirannya juga dikenang menjadi Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara diakui oleh Badan PBB UNESCO. Beliau masuk dalam 10 tokoh besar dunia yang berpengaruh. Penilaian itu terkait dari keberhasilan beliau mendirikan lembaga pendidikan di masa-masa kolonial. Kelebihan dan keistimewaan Ki Hajar Dewantara. Keistimewaan Ki Hajar Dewantara ialah 1. Beliau merupakan pelopor pendidikan bagi rakyat Indonesia. 2. Foto beliau diabadikan di bagian depan uang Rp20.000. 3. Beliau mampu mendirikan perguruan taman siswa yang masih berdiri hingga sekarang. Kelebihan Ki Hajar Dewantara ialah 1.
Beliau mampu berbahasa Belanda. 2. Beliau memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga sekarang. Dan yang ketiga, beliau mampu mendirikan sebuah perguruan taman siswa. Dari sekian banyak sejarah yang mencatatkan bahwa beliau adalah pahlawan dalam dunia pendidikan, berikut alasan saya memilih Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pemimpin dalam dunia pendidikan. Antara lain, pertama, Ki Hajar Dewantara memiliki semangat yang sangat tinggi untuk maju dan berpendidikan. Kedua, kemampuan Ki Hajar Dewantara dengan menulis menjadikan tulisan-tulisannya sebagai pemicu semangat dan juga kemauan untuk terus berjuang menghadapi negara-negara lain. Ketiga, beliau berusaha mendekatkan diri dengan rakyat. Dan yang keempat, Ki Hajar Dewantara berkeinginan mendirikan taman siswa. Dan menurut saya, 4 hal alasan saya tersebut inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara layak menjadi seorang bapak pemimpin dalam dunia pendidikan tersebut. Beliau tidak sengaja berkeinginan untuk menghilangkan jasa-jasa para pahlawan lainnya di dalam bidang pendidikan. Justru beliau ingin membangkitkan jiwa anak bangsa lainnya agar terus semangat dalam berpendidikan untuk mencapai Indonesia yang maju dan generasi yang berpendidikan yang dapat membanggakan tanah air. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai video tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.